Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Permana Putra, kelas Sistem Informasi 1, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Dengan mata kuliah testing dan implementasi. Baiklah, saya akan mempresentasikan pembelajaran hari ini yang berjudul implementasi sistem atau SI. Implementasi sistem merupakan salah satu tahap dari pengembangan SI, di mana tujuannya adalah mempersiapkan SI siap untuk dioperasikan. Tahap implementasi sistem dapat terdiri dari menerapkan rencana implementasi, melakukan kegiatan implementasi, tindak lanjut implementasi. Yang pertama, membuat rencana implementasi. Langkah-langkahnya yang dipersiapkan diantaranya: 1. Menentukan anggaran biaya. Yang kedua, pengaturan waktu atau penjadwalan. Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah direncanakan. Rencana implementasi, kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah sebagai berikut: 1. Pemilihan dan pelatihan personil. 2. Pemilihan tempat dan instalasi HW dan SW. 3. Pemrograman dan testing program. 4. Testing sistem. 5. Konversi. Yang pertama, pemilihan dan pelatihan personil. Telah diketahui bahwa manusia atau brainware yang merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam SI. Jika SI ingin sukses, maka personil yang terlibat dalam pengertian dan pengetahuan cukup tentang SI dan posisi serta tugas mereka. Personil ini perlu dipilih terlebih dahulu. Pemilihan personil. Personil yang dipilih untuk SI dapat berasal dari dua sumber. Yang pertama, internal, contohnya karyawan dan atau beberapa orang. Yang berikutnya, contohnya lagi eksternal atau calon karyawan dari luar atau orang. Personil yang dapat terlibat di SI dapat dibagi pada 4 bagian tugas, yaitu tugas-tugas input, output data, misal operator data, entry, dan lain-lain. 2. Tugas-tugas operasi, misalnya operator komputer, pustakawan data. 3. Tugas-tugas pemrograman. 4. Tugas-tugas analisa sistem. Pelatihan pendidikan dalam melakukan kegiatan informasi adalah sebagai berikut: 1. Pelatihan atau training. 2. Pendidikan atau education. Ada beberapa pendekatan dalam pelatihan dan pendidikan. Pertama, ceramah atau seminar. 2. Pelatihan prosedural. 3. Pelatihan tutorial. 4. Simulasi. 5. Pelatihan langsung di pekerjaan atau on the job training. Yang pertama, ceramah atau seminar. 2. Pelatihan prosedural. 3. Pelatihan tutorial. 4. Simulasi. 5. Latihan langsung di pekerjaan atau OJT. Skedul pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, siapa yang akan dilatih. 2. Subjek. 3. Tanggal dan waktu. 4. Lokasi. 5. Pendekatan. 6. Instruktur. Pemilihan tempat dan instalasi HW dan SW, yaitu pemilihan tempat HW dan SW. Tempat HW dan SW dari SI perlu ditentukan dan disiapkan. Keamanan fisik dari tempat perlu juga dipertimbangkan. Instalasi HW dan SW. Setelah tempat disiapkan, maka selanjutnya lakukan instalasi atau pemasangan dari HW dan SW. Pemrograman dan testing program. Tahap
testing program, yaitu tes unit, tes integrasi, tes validasi. Kesalahan dari program yang mungkin dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu kesalahan bahasa, kesalahan sewaktu proses, dan kesalahan logika. Berikutnya testing system. Tes sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan atau hubungan antara komponen dari SI. Tujuannya untuk memastikan bahwa elemen-elemen atau komponen SI telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya konversi sistem. Proses konversi sistem merupakan proses untuk meletakkan sistem baru supaya siap mulai untuk digunakan. Ada beberapa pendekatan untuk melakukan konversi sistem, yaitu konversi langsung, paralel, percontohan, dan bertahap. Hal-hal yang dilakukan pada konversi sistem yaitu konversi dokumen dasar, konversi file, dan lain-lain. Konversi langsung, kebaikannya yaitu waktu konversi cepat, biaya konversi tidak mahal. Kelemahannya dihadapkan pada risiko yang tinggi jika sistem yang baru tersebut akan beroperasi dengan sebagaimananya. 2. Konversi paralel. Kebaikannya yaitu jika sistem yang baru gagal dioperasikan, maka sistem yang lama masih bisa dipakai. Kelemahannya, biaya yang dikeluarkan sangat besar karena menjalankan 2 sistem yang sama sekaligus. 3. Konversi percontohan. Kebaikannya, jika sistem yang baru gagal dioperasikan pada satu tempat atau cabang, maka tempat yang lain tetap aman. Kelemahannya, waktu konversi bisa lama. 4. Konversi bertahap. Kebaikannya, jika modul sistem yang baru gagal dioperasikan, maka sistem yang lama masih bisa digunakan. Kelemahannya, waktu konversi bisa lama. Tindak lanjut implementasi. Berikutnya pemeliharaan sistem. Tahap pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan, menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Tahap ini penting mengingat hal-hal sebagai berikut: penggunaan sistem, mengantisipasi sistem, sistem yang diuji bisa menghasilkan kesalahan. 4. Timbul kebutuhan baru. 5. Sering timbul masalah yang disebabkan faktor luar. Berdasarkan hal di atas, maka proses yang tercakup dalam pemeliharaan sistem meliputi pemantauan pengoperasian, antisipasi gangguan, 3. Penyempurnaan atau upgrading, 4. Antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Pemantauan pengoperasian tujuannya adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam pengoperasian, kelalaian pengguna, dan belum bisa menguasai sistem, dan penyesuaian waktu. Pemeliharaan sistem ada beberapa pengertian. Yang pertama, pemantauan pengoperasian. Pemantauan pengoperasian dapat dilakukan dengan yaitu 1. Metode langsung, 2. Metode tidak langsung, dan berikutnya antisipasi gangguan kecil atau bug. Suatu sistem yang telah diuji tetap ada kemungkinan mengandung gangguan-gangguan kecil yang tidak diantisipasi sebelumnya, yang dengan istilah bug. Meskipun bug ini hanya gangguan kecil, tapi kadang-kadang bisa fatal terhadap sistem sehingga harus diantisipasi sedini mungkin. Berikutnya penyempurnaan atau upgrading enhancement. Suatu sistem setelah berjalan beberapa waktu biasanya membutuhkan penyempurnaan karena berbagai alasan seperti perkembangan bisnis, perubahan organisasi, perubahan kebijakan, manajemen, dan lain-lain. Penyempurnaan bisa dalam bentuk perubahan layout atau tampilan atau isi, baik untuk laporan, format isian maupun proses pengolahan data. Berikutnya antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Walaupun sistem telah dapat berfungsi sebagaimana diharapkan, kita masih harus mengantisipasi terhadap faktor-faktor di luar aplikasi seperti yaitu virus, kerusakan atau kehilangan data, sistem diakses oleh user tidak berhak, dan lain-lain.
Baiklah, cukup segitu saja pembahasan materi yang saya lakukan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.